تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة. صدق الله العظيم وصدق رسول الله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral muslimin, jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jumat ini adalah pekan pertama di bulan Sya'ban. Marilah kita bersama-sama berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Duhai Allah, berikan keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban ini. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami semua menuju bulan agung, yakni bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah melewati bulan yang agung, Ashhurul Hurum, yang dijelaskan di dalam surah At-Taubah ayat 60, minha arba'atun hurum. Dari 12 bulan Allah menjadikan 4 bulan, satu di antara 4 bulan itu adalah bulan Rajab, yang di dalamnya tentu banyak sekali kejadian-kejadian istimewa. Bahkan Rajab dan Sya'ban pengantar menuju bulan yang agung. Ibarat kita mau memetik satu tanaman atau pohon-pohonan yang kita tanam, yang kita tuai, Rajab dan Sya'ban ini diibaratkan kita menanam di bulan Rajab, Sya'ban kemudian kita memupuknya, dan Ramadan itu tinggal memetik hasilnya. Maka kesuksesan Ramadan itu, hadirin sidang Jum'ah yang dimuliakan Allah, bergantung kepada 2 bulan ini. Ibarat seorang petinju, 2 bulan ini adalah latihan yang maksimal untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Seorang pelari akan mendapatkan hasil terbaik manakala latihannya maksimal. Dan latihan menuju bulan yang agung itu yang dikatakan oleh Nabi, syahrun azimun mubarakun, bulan yang agung, bulan yang mulia, bulan yang penuh dengan berkah. Kita bisa menikmati indahnya Ramadan manakala kita bisa memaksimalkan di 2 bulan ini. Maka itu Nabi mengajarkan kepada kita di bulan Rajab melalui firman Allah di dalam surah At-Taubah ayat 60, jangan kita melakukan kezaliman. Ahli tafsir menafsirkan jangan melakukan kezaliman ini, jangan melakukan kemaksiatan di bulan-bulan haram, wabil khusus di bulan Rajab menjelang Ramadan ini. Maka yang kita tanam adalah tanaman yang terbaik. Yang kita riyadhahkan adalah riyadhah yang terbaik. Banyak melakukan amal saleh, banyak melakukan puasa-puasa di 2 bulan menjelang Ramadan ini,
sehingga pada akhirnya ketika start di bulan Ramadan, maka itu pula kita akan mendapatkan hasil terbaik dan tentu kita mendapatkan pahala yang diberikan oleh Allah. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Orang yang berpuasanya karena iman dan mengharap ridha Allah, maka kata Nabi, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan khutbah Jum'ah ini juga saya ingin menyitir satu peristiwa penting di bulan Rajab, yang setiap bulan Rajab kita mengulang-ulang kisah ini karena memang ketakjuban Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga peristiwa ini diabadikan langsung di dalam dua surah khusus, yakni surah An-Najm tentang mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tentang Isra-nya terkhusus di satu surah, yakni surah Al-Isra atau surah Bani Israel. Kalau kita kaji dari sisi munasabah ayat, munasabah Al-Quran, di penutup surah ke-16 sebelum memasuki surah Al-Isra, surah ke-17, Allah menyinggung tentang wasbir, bersabarlah. Yang diminta sabar di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena banyaknya ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai tahun itu dikenal dengan Amul Huzn, tahun kedukaan, karena wafatnya dua sosok tercinta yang mencintai Rasulullah dan melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Khadijah bintah Khuwailid dan paman kandung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talib. Maka karena itulah Rasul berduka. Tetapi kalau kita baca dari tafsir Asy-Sya'rawi, Syekh Asy-Sya'rawi bukan hanya berdukanya karena meninggalnya dua sosok tercinta ini, tetapi banyak rentetan-rentetan dalam perjuangan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dicaci maki, diludahi, diintimidasi, diembargo secara ekonomi. Rasul sallallahu alaihi wasallam selama perjalanan dakwahnya 13 tahun Rasul berdakwah di Makkah penuh dengan intimidasi, bahkan nyawanya pun hampir kalau tidak dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya jiwa raganya, tetapi juga semua apa yang ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terancam. Orang yang dekat dengan Rasulullah terancam, orang yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terancam, bahkan diri pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga terancam jiwa dan raganya. Maka itu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah kemudian mengisra mi'rajkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa jadi kita juga diuji banyak dengan ujian Allah. Ada yang siap dengan ujian itu, ada yang frustasi dengan ujian itu, ada yang justru ketika diuji semakin melesat keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka seperti itulah imannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berbagai macam ujian bukannya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecewa, bukannya membuat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhenti dalam dakwahnya, tetapi justru semakin memacu keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah poin pertama yang kita bisa petik dari peristiwa Isra wal Mi'raj. Kita dengan berbagai ujian-ujian, ada yang diuji dengan pekerjaannya, ada yang diuji dengan orang tuanya, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan jabatan, ada yang diuji dengan penyakit, ada yang diuji dengan anak-anaknya yang narkoba, yang nakal, dan seterusnya dan seterusnya. Semestinya kita harusnya mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah poin yang kedua, as-salatu mi'rajul mu'minin. Bukan semakin jauh kepada Allah Subhanahu wa taala,
tetapi kita justru semakin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga bisa mi'raj seperti mi'rajnya Rasulullah. Bagaimana mi'rajnya? As-salatu mi'rajul mu'minin. Salatnya kita hari ini sebagai pintu mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita lakukan, ujian-ujian yang kita terima, barometernya adalah salat. Maka itu 14 abad yang lalu Nabi berpesan kepada kita, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang akan pertama kali dihisab oleh Allah, ditanya oleh Allah, bukan seberapa banyak harta kita, bukan seberapa mewah rumah dan kendaraan kita, bukan seberapa hebat jabatan dan gelar kita, tetapi sejauh mana kita menjaga sholatnya. Maka sholat menjadi barometer baik buruknya kita. Baiknya sholat kita, baik juga insya Allah integritas kita kepada bangsa dan negara. Baiknya sholat kita, baik juga kita sebagai pegawai. Baiknya sholat kita, baik juga kita kepada anak istri dan famili. Baiknya kita, sholat kita baik, maka insya Allah dalam tatanan pribadi maupun keluarga, sosial, kemasyarakatan, agama dan bangsa dan negara, insya Allah akan baik. Kalau begitu, baiknya bangsa ini manakala umat kita menjaga salatnya dengan baik. Inilah makna dari as-salatu tanha anil fahsya'i wal munkar. Innas salat, sungguhnya salat kita tanha anil fahsya'i wal munkar, akan mencegah perbuatan keji dan mungkar. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita yang kurang dari 1 bulan lagi menjelang bulan yang agung, tinggal memetik hasil. Kita sirami dari tanaman-tanaman kita di bulan Rajab. Di bulan Sya'ban ini kita betul-betul menjaga tanaman kita, dan nanti di bulan Ramadan kita tinggal menikmati hasilnya. Ibarat seorang pendaki, memang gunung yang sedemikian terjal itu jauh tinggi, dan bahkan kita ada yang mungkin melihatnya saja sudah Masya Allah, tetapi kelelahan demi kelelahan yang kita daki itu, begitu sampai di puncak gunung tertinggi, maka kita akan lupa terhadap kecapean-kecapean dari onak dan duri yang kita lalui karena menikmati indahnya pemandangan ketika kita berada di puncak gunung itu. Begitupun dengan Ramadan, begitu banyak ujian-ujiannya, tetapi di akhir Ramadan insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang kembali fitrah, dan tentu kita menjadi orang-orang yang beruntung, minal a'idhin wal faizin, dan kita diampuni seluruh dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang khatib sampaikan ini bermanfaat buat kita semua. Mari kita terus menjadi orang yang terbaik menurut Allah, dan tentu ketika kita sudah baik kepada Allah, baik juga kepada diri sendiri, baik juga kepada sesama, baik juga kepada lingkungan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.